Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 12 Juni 2024 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, hari ini adalah hari yang spesial. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, untuk hari ini kita akan ada event yang sangat luar biasa yang akan sangat menentukan pergerakan market mungkin selama bulan Juni 2024 ini. Nanti malam kita akan ada yang namanya berita data CPI, dan diikuti nanti dini hari ada FOMC. Jadi saya sarankan dulu, kalau kalian ingin trading pada hari ini, baik itu di XAU USD ataupun di komoditi yang lain ataupun di forex, ya, sebaiknya berhati-hati. Kalau kalian tidak kuat ataupun yang namanya FOMO dan sebagainya, sebaiknya jangan trade dulu. Untuk saya pribadi pun saya off trade untuk hari ini, jujur aja. Hari ini saya off trade, besok mungkin setelah berita keluar dan saya mengolah pergerakan market dan juga data yang keluar seperti apa, baru akan saya trading lagi. Untuk hari ini saya pure tidak mau melakukan trading, walaupun ada misalnya suatu konfirmasi bisa entry entah buy atau sell, saya pribadi skip untuk hari ini. Karena kebiasaannya menjelang berita besar seperti ini nanti malam, pergerakan market cenderung sideways dan tidak beraturan. Ya, sekali lagi, walaupun kita juga sudah menentukan area support resistance yang sekiranya bagus, terkadang itu juga tidak direspek oleh market akibat news nanti malam. Ya, oke, setelah saya ingatkan demikian, kalau kalian ingin tetap trading pada hari ini, lebih tepatnya kalau kalian ingin memanfaatkan momentum news pada hari ini dengan strategi misalnya pasang buy stop sell sell stop, intinya stop order, silahkan. Yang penting kalian tahu risikonya. Yang penting kalian tahu berapa taruh stop lossnya, dan risikonya yang paling besar adalah kena slippage ataupun kena recoup dari broker yang kalian pakai, entah apapun itu brokernya. Karena biasanya pada saat news besar nanti malam, kalian misalnya pasang order buy stop yang misalnya pasang order buy stop di 2320, dan ketika market itu beneran naik, eksekusi market itu kalian bisa tidak di 2320, bisa naik sampai ke 2325, baru kalian ada posisi buy di sana walaupun kalian pasang buy stop di 2320. Itu sudah menjadi risiko. Ya, namanya juga broker. Slippage ataupun recoup pada saat news itu sudah biasa, terkecuali kalian pakai brokernya itu yang memang bagus. Biasanya kalau broker yang bagus yang tanpa slippage itu biasanya leverage-nya kecil. Tidak mungkin lebih dari 1/500 biasanya. Ya, gitu. Oke, sebelum saya masuk ke technical, di sini saya mau jabarkan sedikit prediksi apa yang sekiranya bisa terjadi pada nanti malam. Ya, untuk nanti malam di sini kalian bisa lihat kalau sekiranya, oke, sebelum itu ya, sebelum saya ke economic calendar, ini saya mau kasih info dulu masalah Fed Rate Monitor Tool. Ya, untuk Fed Rate Monitor Tool di sini untuk bulan untuk Agustus di sini masih flat di 5,5, berarti tidak akan ada pemotongan suku bunga. Ya, dan September dan November kalian bisa lihat ini perbandingannya sudah tipis, ya, antara 5,5 dan juga 5,25. Jadi harap diperhatikan nanti pada saat data CPI keluar dan pada saat FOMC meeting. Ini kalian boleh cari ya di bagian investing.com, di bagian toolsnya, kemudian cari Fed Rate Monitor Tool di sini. Dan kalian scroll ke bawah cari yang di bulan September dan November. Kenapa? Karena untuk the Fed nanti malam, lebih tepatnya dini hari, so far rencana pemotongan suku bunga itu terjadi 2 kali pada tahun 2024. Ya. Rencananya ada 2 kali, entah itu di bulan September, November, atau di Desember. Intinya adalah sebelum pemilu nanti di akhir tahun. Ya, jika nanti malam ada perubahan rencana dari yang semula 2 kali pemotongan suku bunga dan berubah menjadi hanya 1 kali pemotongan suku bunga,
dengan alasan tingkat inflasi yang tidak mau turun, inflasi yang membandel, ya bahasanya kayak gitu, maka bisa dipastikan indeks dolar akan menguat karena probability ataupun kemungkinan pemotongan suku bunga sudah turun dari yang 2 kali menjadi 1 kali, dan itu akan bisa memberatkan gold untuk bisa turun ke bawah, dan kemungkinan kita akan bisa melihat reversal di XAUUSD nanti, ya, jika memang demikian. Tetapi jika memang tidak ada pembahasan perubahan pemotongan suku bunga, maka kemungkinan pemotongan suku bunga akan terjadi benar nanti di bulan September. Untuk saat ini probability-nya ini kan 46 dan 47, anggaplah ini hampir, ya, ini bisa dibilang satu sama ini perbandingannya. Jadi jika nanti malam kalian lihat kata-kata dari FOMC, lebih tepatnya pada saat economic projection nanti malam, ya, ini kan ada economic projection, kalian lihat economic projectionnya seperti apa, dan kalian bandingkan dengan data yang kalian lihat pada hari ini, ya, sebelum FOMC keluar. Untuk saat ini 5% sampai 5,25 itu 46 di bulan September, dan di bulan November itu sebanyak 46%. Sedangkan untuk yang 5,25 sampai 5% untuk di bulan September 47,2, dan 5,25 sampai 5,5 di bulan November itu 31%. Jadi dengan sekilas untuk saat ini sebelum berita FOMC keluar, pemotongan suku bunga itu rencananya tetap di bulan September, dan kalau misalnya September tidak ada pemotongan suku bunga, berarti setidaknya akan terjadi pemotongan suku bunga di bulan November. Ya, tergantung nanti malam di sini bagaimana narasinya ataupun bagaimana kata-katanya. Jika memang berubah dari 2 kali menjadi 1 kali, itu akan bisa memboost USD dan bisa memberatkan gold. Dan kalau kalian lihat juga September di sini dari yang 46,8 ini bisa drop menjadi sekitaran 20 ataupun 30%, dan 5,25 sampai 5,5 itu bisa naik ke 70%. Dan yang November ini bisa naik yang bagian dari yang 5 sampai 5,25 ke 50-60%, dan 5,25 ini bisa drop ke bawah. Ya. Jika memang diproyeksikan 1 kali pemotongan suku bunga pada tahun 2024 pada saat ini, ya. Tapi kalau memang tidak berubah, ya kemungkinan tidak akan bisa merubah statementnya di sini. Jika rencana tetap 2 kali, maka September akan tetap lebih besar probability-nya. Kemungkinan di sini bisa di atas 50% sendiri, dan yang 5,25 sampai 5,5 bisa drop di bawah 40%. Dan November ini otomatis pasti akan lebih besar lagi karena 2 kali pemotongan suku bunga. Karena yang saya kira Desember kayaknya nggak akan ada pemotongan suku bunga sih, karena itu setelah pemilu soalnya. Jadi saya rasa sekali lagi untuk pemotongan suku bunga rencananya akan tetap sebelum pemilu, dengan permasalahannya adalah untuk saat ini bagaimana, apakah berubah dari 2 kali menjadi 1 kali atau tetap di 2 kali pemotongan suku bunganya, ya. Harap diperhatikan nanti malam. Kalau kalian nggak ngerti, ya besok akan saya update lah, ya. Oke, ini untuk masalah FOMC. Kita akan lihat proyeksinya seperti apa. Untuk suku bunga tetap tidak akan berubah sama sekali, ya tetap di angka 5,5. Itu sudah pasti. Tidak akan memberikan dampak apapun. Oke, sekarang untuk masalah CPI, ya, ataupun tingkat inflasi di Amerika. Kalau dilihat di sini, tingkat inflasi year on year, inflasi inti, ya, di bulan Mei itu diperkirakan inti dari year on year-nya turun dari 3,6 ke 3,5%, sedangkan dari segi inflasi inti yang bulanan itu flat di angka 0,3%, sedangkan dari inflasi headline month of month itu turun dari 0,3 ke 0,1, sedangkan inflasi headline yang year on year ataupun tahunan itu juga akan flat di angka 3,4%. Nah, untuk prediksinya untuk saya sendiri dengan, bentar saya lihat contekan dulu, ya. Kalau yang saya lihat ini saya cuma pakai data dari year on year, ya, year on year aja, tidak pakai apa namanya, bentar kok hilang dia. Ini year on year kalau nggak salah. Ya, ini year on year, bener dah. Year on year, dan ini inflasi inti year on year juga. Oke, untuk inflasi bulanan, ya, untuk saya pribadi, untuk inflasi bulanan saya lebih prefer itu harganya, bukan harga, angkanya itu turun.
Ya, saya pribadi untuk inflasi bulanan saya prefer angkanya itu turun. Jadi kalau boleh saya kasih catatan ya sekarang ya supaya kalian ingat. Jadi kalau kalian mau tulis juga di note kalian bisa. Untuk yang pertama adalah core CPI month of month. Core CPI month of month di sini saya pribadi akan tetap di sekitaran 0,2 sampai 0,3% ya. Sedangkan untuk yang core CPI year on year itu adalah tetap di angka 3, berapa tadi ya? 3, core inti 3,5 ya, tetap di angka 3,5. Tidak berubah di sini saya pribadi. Kemudian dari segi CPI inti yang month of month, headline inflation yang month of month di sini saya prediksikan adalah turun memang di sekitaran 0,1 sampai 0,2%. Sedangkan dari segi CPI headline-nya yang year on year, saya pribadi ini memproyeksikan adalah sekitaran 3,4, bahkan cenderung itu bisa bergerak naik 3,5% ya. Jadi silakan kalau kalian mau stop dulu videonya, kalau kalian mau screenshot ini saya bentar, ini saya buat lebih besar ya supaya lebih kelihatan. Nah, ini bisa kalian screenshot ini ya, silahkan screenshot kalau kalian mau pakai buat catatan kalian nanti malam. Kalau saya pribadi, kenapa saya lebih prefer untuk yang data month of month itu turun dibandingkan dengan data yang tahunan. Kalau saya lihat dari data yang tahunan ini, ingat ya, inflasi itu kan mencakup banyak hal ya. Ada yang personal consumption, ada spending, ada personal consumption, ada consumption-nya pun ataupun konsumsi itu kan dibagi lagi. Ada yang bagian gas, ada bagian minyak, ada yang bagian makanan, ada yang bagian baju, tekstil, kemudian banyak lah. Ada yang kendaraan, itu kan kalau kalian tahu inflasi itu kan banyak banget faktornya ya. Tapi kalau dari data yang bisa kita lihat dari kalender ekonomi kan cuma dari PCE ataupun core PCE dan diikuti oleh data dari retail sales ya, dari retail sales dan juga new home sales. Itu kan dari data itu aja yang bisa kita lihat. Tapi kalau dan juga data dari ekspor impor. Kalau dilihat sekarang ya, dari data terakhir ini ya, untuk yang masalah CPI dari headline inflation yang year on year, kenapa saya katakan itu prefer untuk bergerak naik? Karena kalau saya lihat pribadi, untuk yang ada data di sini itu yang pertama adalah PPI ataupun Production Price Index, yang dimana data kemarin PPI itu naik ya dari 1,8 ke 2,2. Kemudian dari segi impor juga naik dari 140 ke 141. Sedangkan dari mana lagi ya, food inflation juga naik dan juga energi ya. Energi lebih tepatnya energi naik 2,12 ke 2,6. Service inflasi juga naik dari 5,2 ke 5,3. Jadi dengan demikian kalau saya pribadi ngelihatnya month of month itu turun, tetapi dari segi year on year itu antara flat atau naik sedikit. Itu dari segi inflasi inti. Kalau dilihat dari inflasi inflasi headline-nya ataupun inflasi biasanya. Sedangkan kalau saya lihat dari inflasi inti ya, kalau yang bisa saya bandingkan adalah dari harga konsumer intinya itu naik dari 316 ke 317 ya kan. Kemudian housing utility itu juga naik dari 331,25 ke 69. Kemudian transport juga naik dari 272 ke 276. Kemudian mana tadi saya lihat ya, impor juga tetap naik ya kan. Impor naik, impor price juga naik. Jadi untuk saat ini ya PPI juga year-on-year juga naik. Intinya
Untuk yang year on year saya lebih prefer itu naik sebenarnya ya. Seperti yang sudah saya buat di sini, untuk yang year on year saya lebih prefer itu angkanya bergerak naik dengan month of month-nya itu walaupun turunnya saya rasa itu akan tetap sesuai ekspektasi. Ya, ingat untuk ekspektasinya yang month of month core CPI adalah di kisaran 0,3%, sedangkan yang headline inflation itu month of month-nya 0,1%. Jadi kalau misalnya nanti malam di sini keluarnya hijau, ya, hijau satu dan hitam, maka itu akan bisa memboost indeks dolar, tapi tidak terlalu kuat, ya, tidak akan terlalu kuat. Tapi ada kalanya juga ya, karena ini kan beritanya mepet. Karena kalau kalian lihat ini kan jam setengah 9 WITA atau enggak di jam setengah 8 WIB. Nah, berarti kalau dihitung di sini setengah 9 ya, berarti lagi 1 2 3 4 5, lagi 5 jam ya setelah data CPI ini keluar. 5 jam kemudian kita akan melihat data FOMC. Jadi apa namanya, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan data CPI nanti malam kemungkinan ngefeknya coba bentar, cuma 1 2 3 jam ngefek sebentar, setelah itu marketnya diem ya. Setelah marketnya diem, karena market akan menunggu data dari FOMC di sini, lebih tepatnya economic projection dan juga press con-nya seperti apa. Jadi jangan kaget kalau kalian ngelihat nanti malam marketnya memang bereaksi misalnya sesuai dengan ekspektasi yang saya buat di sini ya. Marketnya bereaksi tapi reaksinya cuma sebentar doang, antara 2-3 jam doang market bereaksi kemudian berhenti. Ya, jangan kaget kalau itu berhenti. Setelah berhenti baru nanti pada saat FOMC market itu baru bergerak lagi. Ya, jadi jangan kaget. Jadi gitu ya, untuk masalah inflasi di sini saya sudah kasih tahu. Jadi sekali lagi ini data inflasi yang saya prediksi ini bisa salah bisa benar, karena yang saya lihat ini hanya berdasarkan dari data yang sudah keluar, yang dikeluarkan ya, yang bisa kalian lihat juga sebenarnya. Oke, untuk secara ini bisa saya geser ya. Ini bisa saya geser supaya tidak terlalu mengganggu chartnya. Oke, kalau dilihat sekarang bagaimana nih XAUUSD ya. Secara daily kita punya satu candle hijau sekarang di hari Selasa kemarin ya, candle hijau dengan ekor yang lumayan panjang di bawah, dan ingat ini harganya belum nyentuh support become resistant yang ada di sini loh ya. Ini belum disentuh ini. Ini kalau saya kasih garis itu ada di sekitaran 2324, atau kalau kalian mau kotakkan itu sebesar ini ya. Jadi kalau di tengah-tengah itu bisa ya, titik tengahnya adalah di 2325,5 ya, ini titik tengahnya dari kotaknya ini. Ingat ini harga belum meretest support become resistance-nya. Jadi jikapun nanti harga itu bergerak naik ya, bergerak naik, ada kecenderungannya itu bisa terjadi fake out jika hasil inflasi yang saya buat itu sesuai, yang dimana berarti market bisa memproyeksikan harga itu bakal bisa naik dulu, kena dari area supply kita di sini ya, sebelum nanti akhirnya bisa drop ke bawah lagi. Dropnya pun saya rasa akan stuck di sini ya, stuck di sini di sekitaran 2290 mungkin ya, 2290. Kemudian baru ada FOMC. Kalau FOMC bisa menggerakkan market ya udah, dari yang sebelumnya kita sudah melihat ini harga berhenti di sini, dan FOMC bisa menggerakkan market yang dimana pemotongan suku bunga ternyata berubah menjadi satu kali, ini bisa drop ke bawah langsung. Dan kita akan bisa trading di sekitaran 2250 di sini. Ya, jadi jangan kaget nanti malam. Tapi itu jika hasilnya sesuai yang saya inginkan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, ya udah, misalnya kalau nanti malam hasil dari inflasinya itu merah semua ya, yang menandakan berarti inflasinya itu sudah turun, maka ini bisa di breakout oleh market ya, ini breakout oleh market dan kemungkinan bisa mengejar original high yang paling atas di sini ya, yang ada di sekitaran 2360 atau maxnya itu sampai di 2370 atau sampai 2380. Dan ketika harga sudah naik ya, jika harga sudah naik kemudian FOMC-nya beneran hawkish gitu kan,
ini bisa dibanting turun lagi ke bawah. Ya, ini bisa dibanting turun lagi ke bawah. Jika demikian, berarti secara tidak langsung kita sudah mempunyai yang namanya lower high yang baru. Ya, ini kan belum bisa saya katakan sebagai high, kemudian ini sebagai lower high belum bisa, dan ini dikatakan sebagai lower low belum bisa, karena kita masih terhalang area supportnya di sini. Belum bisa saya katakan ini sebagai lower low, lower high, lower low, belum bisa ya, belum bisa. Jadi kalau kalian ingin trade pada hari ini, consider bahwa nanti malam itu ada news besar ya. Kalau secara H4 dan juga di H1 kemarin pada saat saya live sudah saya katakan juga, kecenderungannya adalah ini marketnya membuat double bottom ya. Ini double bottom, ini bottom 1, ini bottom 2, ini juga sudah retest neckline dan harga sudah bergerak naik. Problemnya hanya ini mau sampai mana naiknya ya. Karena kalau dilihat dari H1 ini kan kita bisa tarik awal dari drop, ini kan ada drop base drop ya kan. Jadi kita tarik dari sini ketemu yang namanya bottom 1, kemudian retest naik, retrace, kemudian bottom 2, breakout neckline, retest neckline, kemudian harga bergerak naik. Berarti dengan kita mengambil di 2335 sebagai awal dari drop double bottom, maka biasanya secara textbook market itu bisa naik sampai ke 2335 ya, secara textbook. Karena biasanya kalau terjadi double bottom ataupun double top, biasanya market itu merespek di mana awal terjadi drop dari pola tersebut ya, drop ataupun terbang dari pola tersebut. Biasanya seperti itu. Dan kemarin juga sudah saya katakan kalau di sini ada level-level dari liquidity yang bisa saya katakan kemarin ya kan. Dan kemarin itu market sudah mengambil level 2 dari liquidity-nya. Ya, ini kalian ingat nih adalah level 1 liquidity sudah diambil. Ya, ini sudah diambil level 1 liquidity. Kemudian ini level 2, ini juga sudah diambil. Tinggal level 3 lagi satu ya. Yang ada di 2325 mepet di sini. Ya, sebagai support become resistant di daily juga. Ini tinggal menunggu di level 3 ini yang belum di yang belum disentuh oleh market. Dan kalau dilihat juga di sini karena sudah 2 level liquidity sudah diambil, kalau dilihat di sini kayaknya kita bisa pakai trend line sih ya. Bentar ya, kayaknya sih bisa pakai trend line ya. Ya, untuk sekarang kita ada satu trend line di sini yang bisa dipakai ya untuk mengetahui ini marketnya sekarang sudah membuat yang namanya higher high dan juga higher low ya, yang dimana kalau kalian lihat dari sini, saya anggap dari sini ya, ini dia membuat higher low, kemudian dia membuat higher high, dia membuat higher low, dia membuat higher high. Dia seperti membuat lower low ya kan, tapi senyatanya ini adalah market membuat yang namanya inducement di sini ya. Kemudian di sini dia membuat break of structure, kemudian dia turun retest membuat higher low. Nah, ini kemungkinannya bisa membuat higher high lagi. Ya, so far ini pergerakannya masih dalam kondisi bullish dari time frame kecilnya. Ya, time frame 30 di sini harga masih di atas trend line. Dan kalau diikuti juga ya dengan kondisi market itu setiap membuat dengan setiap market itu mengambil area liquidity ya, market itu langsung reject ke bawah. Berarti dengan kondisi sudah mengambil level 2 liquidity juga, itu market sekarang sudah reject ke bawah. Ya, ini sekarang reject lagi nih. Tapi kalau saya lihat ini rejectnya saya rasa nggak bakal bisa drop sih. Saya lebih melihat ini marketnya bisa naik ini untuk ngambil di level 3 liquidity-nya. Jadi dengan demikian kalau kalian ingin ambil posisi buy, bisa aja ambil posisi buy-nya selama harga tidak ngelewatin, sebenarnya sih idealnya kalau harga nggak bisa ngelewatin support di harga 2299 kayaknya ya, ntar ya. Ya, kalau harga nggak bisa ngelewatin 2299, saya rasa
market belum bisa melanjutkan tren bearishnya kalau saya pribadi. Ya, jadi kalau market itu ingin drop parah, walaupun dia ngelewatin trendline dan ngelewati 2308 itu belum bisa. Jadi kalau bisa market itu di bawah 2299, nah itu baru enak. Itu bakal bisa drop parah sampai ke 2280 atau enggak sampai ke 2277. Ya, sesuai yang ada low-nya di sini, ya. Ini ada low validnya di sini. Ini bisa sampai sini soalnya. Mana dia? Nah, sampai di 227708. Tuh ya, jadi kalau market di bawah 2299 saya rasa itu bakal bisa drop lumayan sampai ke 2277, walaupun tidak menutup kemungkinan ini pasti akan ketahan lagi di 2290 ya kan, di 2287 ini karena market berhenti di 2288 juga. Jadi tidak menutup kemungkinan ini harga bisa berhenti di sini ya, di awal dari trendline-nya. Jadi kalau harga mau lebih turun, lebih baik tunggu di bawah 2299. Kalau ingin buy gimana? Kalau ingin ambil buy sekarang dengan kondisi market itu nanti bisa naik menuju 2225 lah at least ya. Berarti kalau kalian ingin ambil posisi buy, yang pertama sih ini konfirmasinya belum ada sih kayaknya ya di M5. Di M5 sih ini kena demand ya. M5, M15, M30. Oke. Ini juga marketnya belum, ya anggaplah nggak buy di sini ya. Tapi resikonya kurang bagus. Idealnya di bawah 2308, berarti itu sebanyak 71 pip SL-nya ya. 71 pip dengan take profit sampai 2325, saya rasa sih masuk sih. Ya, tuh. Risk reward ratio 1,9 ya. Ya, kalau dari harga sekarang itu 1,93. Ini dengan stop loss 70 pip di sekitaran 2304,8 dengan take profit sampai maksimal sampai 2325,5. Ya, ingat maksimal sampai sana. Kalau kayak ingin buy sekarang seperti ini, bebas. Tapi kalau kalian pada saat menonton video ini harga sudah ngelewatin 2320, sebaiknya jangan ngebuy karena itu mepet dengan di 2325. Kalau saya pribadi sekali lagi saya nggak peduli, walaupun ada konfirmasi entry, saya pribadi skip ya. Saya skip untuk hari ini untuk trading apapun itu, mau itu major pair, mau itu XAUUSD, silver, apapun itu saya skip untuk hari ini. Oke. Jadi kalau kalian ingin ambil buy sekarang bisa seperti ini, ataupun kalau kalian ingin ambil sell limit di atas ya, yang di area drop base drop di sini, ingin ambil posisi sell limit, yang penting stop lossnya itu kalau bisa jangan terlalu besar. Kalau saran saya stop lossnya itu adalah di atas bentar, kalau dilihat dari candle ya, bentar ya. Kalau saya lihat kalau bisa itu stop lossnya di sekitaran 2343 atau enggak di sekitaran 2344, tergantung kalian entry sell limitnya di mana. Ya, tergantung kalian entry sell limitnya di mana. Apakah di 2334 atau di 2330 atau di 2335, bebas. Yang penting stop lossnya di 2344 atau di 2345. Jadi silahkan resikokan sendiri. Yang penting resikonya adalah kalau kalian pasang sell limit dan nanti pada saat menjelang market ini sell limit nggak kena, hati-hati. Karena kalau memang dia bisa bergerak naik dan malah terus naik gara-gara newsnya jelek, ya udah kalian bakal kesabet SL-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya hasilnya mix, memang harga bergerak naik, kalian kesabet SL-nya di 2344, harga langsung bergerak turun gara-gara FOMC, bisa juga. Jadi yang penting kalian jangan merasa sedih ataupun merasa rugi kalau kalian trading sell limit di sini, karena itu adalah risiko dari kalian open posisi stop order ataupun limit order pada saat news. Itu aja sih ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, sekaligus prediksi untuk pergerakan kemungkinan data CPI dan juga FOMC nanti malam. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk live nanti malam, untuk yang di Discord, kita akan ada live di Zoom ya, seperti biasa. Kita akan lihat bagaimana chart pada saat inflasi nanti. Oke,
Untuk live nanti siang kalau bisa saya akan live. Kalau bisa ya. Karena ini kan daripada 2 kali live pada saat siang dan malam. Biasanya sih siang saya nggak ada live. Tapi kalau memungkinkan saya bisa live untuk siang nanti. Ya, jadi segitu dulu. Thank you semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.